Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di pembahasan mata kuliah literasi media. Di pertemuan 11 ini, kita akan membahas modul yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi dan inovasi dalam media. Kenapa materi ini penting? Karena perkembangan teknologi bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara kita mengkonsumsi informasi, memproduksi konten, bahkan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Jadi, di video ini kita akan membahas secara runtut bagaimana sih teknologi mengubah media, inovasi apa saja yang muncul, serta dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan etika dan literasi yang muncul dari perkembangan tersebut. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita ada konsep dasar teknologi media. Teknologi media adalah penggunaan perangkat digital, internet, aplikasi, dan platform komunikasi untuk membuat, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Contohnya ada di smartphone, media sosial, aplikasi streaming, kemudian AI, dan adanya algoritma rekomendasi serta perangkat AR atau VR. Intinya, media tidak lagi sekedar alat penyampai pesan, tetapi sudah menjadi ekosistem digital yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Kemudian selanjutnya ada di peran inovasi dalam industri media. Inovasi adalah motor utama perubahan media. Jika dulu media bersifat satu arah, TV dan penonton, sekarang media bersifat interaktif dan dua arah. Inovasi ini mendorong lahirnya platform digital, otomatisasi kerja media, algoritma personalisasi konten. Perubahan model bisnis media ini serta pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat. Namun, secara kritis kita perlu bertanya, apakah inovasi membuat masyarakat itu lebih cerdas atau justru semakin bergantung pada teknologi? Kemudian selanjutnya ada di yang ketiga, di perkembangan media dari tradisional menjadi digital. Dulu informasi hanya berasal dari koran, radio, dan televisi. Sekarang semua orang bisa mendapatkan informasi hanya dengan satu klik. Perubahan penting ini yang terjadi dari kecepatan informasi, meningkat gratis, kemudian munculnya jurnalisme warga, kemudian batas antara produsen dan konsumen, informasi ini bisa menjadi kabur. Namun, perkembangan ini membawa risiko, yaitu seperti misinformasi, banjir informasi tanpa filter, persaingan clickbait, dan hilangnya otoritas media tradisional. Di keempat, selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi teknologi dalam produksi konten. Yang pertama ada di kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. AI membantu penulisan berita, editing foto, video, analisis tren, dan prediksi perilaku audiens. Tentunya ada tantangannya, yaitu apakah kreativitas manusia bisa dihargai jika AI bisa membuat konten otomatis. Kedua, kita akan membahas tentang augmented reality dan virtual reality, AR atau VR.
digunakan untuk storytelling interaktif, film, dan edukasi. Tentu ada tantangannya, apakah konten menjadi lebih informatif atau hanya lebih menghibur? Dan yang ketiga kita ada drone jurnalistik, yaitu membuat liputan dari udara terutama untuk adanya bencana. Tentunya ada risikonya, yaitu di privasi dan keamanan. Yang kelima, kita akan membahas tentang distribusi dan konsumsi media digital. Platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, dan Spotify mengubah cara masyarakat menikmati media. Ciri-ciri konsumsi media digital dapat menjadi serba cepat, kemudian personalisasi tinggi, berbasis algoritma, serta konten pendek dan instan lebih diminati. Interaksi adanya real time seperti live streaming, kemudian adanya namun kita perlu kritis juga, seperti algoritma ini sering hanya menampilkan konten yang kita sukai, bukan konten yang kita butuhkan. Artinya muncul echo chamber dan filter bubble. Kemudian di materi selanjutnya kita akan bahas tentang interaksi dan perilaku audiens. Teknologi memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan pembuat konten. Seperti ada chatbot, kemudian gamifikasi, kemudian live streaming, kemudian push notification, kemudian komentar dan likes. Namun, seringkali interaksi ini membuat pengguna kecanduan, sulit fokus, dan terjebak dalam pencarian validasi. Kemudian di tantangan selanjutnya yaitu tantangan etika teknologi media. Perkembangan teknologi ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu seperti ada deepfake. Apa sih deepfake itu? Deepfake itu merupakan video palsu yang sangat realistis yang dapat menjadi ancaman besar bagi kebenaran. Kedua ada di privasi dan data. Perusahaan digital mengumpulkan data tanpa disadari oleh pengguna. Ketiga ada di bias algoritma. Konten yang repetitif membuat opini publik tidak seimbang. Dan keempat kita ada ketergantungan teknologi masyarakat, di mana masyarakat ini lebih percaya rekomendasi algoritma daripada penilaian pribadi. Dan yang kedelapan, kita akan membahas tentang literasi media sebagai kemampuan abad di 21. Literasi media tidak hanya tentang membedakan hoax dan fakta. Literasi media mencakup memahami cara kerja algoritma, lalu membaca bias dalam berita. Kemudian ada di menganalisis tujuan di balik konten. Selanjutnya ada memahami konteks sosial dan politik. Kemudian ada di mengelola digital, kemudian menjaga etika komunikasi, kemudian mengendalikan emosi sebelum berkomentar. Menghindari adanya FOMO dan budaya viral yang dangkal. UNESCO menegaskan bahwa literasi media adalah keterampilan fundamental di abad 21, sederajat dengan membaca dan menulis. Kaitannya dengan jejak digital, yaitu setiap aktivitas digital kita meninggalkan jejak, baik jejak aktif yang kita unggah, kemudian jejak pasif yang kita rekam otomatis saat ini seperti contoh yang telah saya lakukan. Kemudian jejak digital ini berpengaruh besar pada pertama ada reputasi, kemudian peluang kerja, adanya beasiswa, kemudian adanya keamanan data dan penilaian sosial di masa depan. Maka informasi teknologi harus diimbangi dengan kesadaran literasi
dan etika digital. Sebagai penutup, teman-teman, itulah pembahasan untuk pertemuan 11 ini, yaitu mata kuliah literasi media dengan topik teknologi dan informasi dalam media. Dari materi ini kita belajar bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga ada tantangan besar dalam etika, kemudian privasi, dan literasi informasi. Sebagai mahasiswa, tugas kita hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memahaminya secara kritis, bertanggung jawab, dan etis. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu kalian memahami modul kali ini. Saya undur diri, saya Tri Anissa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.